Sobat Bodor, gimana kabarnya? Lancar? Balik lagi dengan saya pengangguran tanpa tanda jasa, Nankun in the house. Di video kali ini saya sudah merangkum sebuah film berjudul The Green Mile. Film yang rilis pada tanggal 6 Desember 1999. Disutradarai oleh Frank Darabont, dibintangi oleh Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, dan nama-nama besar lainnya. The Green Mile adalah film dengan genre crime drama fantasi yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Stephen King yang rilis pada tahun 1996. Memang karya Om Step ini asli bagus-bagus lur. Film ini juga mendapatkan rating tertinggi versi IMDb. Prolog film ini berkisah tentang Paul Edgecombe, kepala penjara yang bertemu seorang narapidana bernama John Coffey, pria kulit hitam yang dituduh membunuh, lalu hidupnya berubah drastis ketika ia mengetahui bahwa John sungguh istimewa. Langsung aja, miringkan layar, matikan TV, pasang handsfree, balas dulu WA ibu negara, dan sikat neng. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Film diawali suatu hari di luar sedang turun hujan yang begitu derasnya. Berlatar tahun 1999 di sebuah ruang panti jompo daerah All Alabama. Tahun yang dimana saya sendiri masih bingung caranya ngemut entot. Di sini terlihat seorang pria tua bernama Paul Edgecombe. Si abah ini sedang curhat. Namun kali ini ia bukan curhat sama mama, melainkan dengan sahabatnya. Kita sebut saja Ipah. Scene berlanjut, flashback jauh ke belakang, ke masa 64 tahun yang lalu. Lebih tepatnya pada tahun 1935, di sebuah penjara bernama Coal Mountain. Pada tahun ini, si Abah lagi sedang imut-imutnya. Usia si Abah saat itu masih 44 tahun, dan bekerja sebagai sipir atau pengawas penjara khusus terpidana mati pada sebuah blok penjara bernama Last Mile. Karena di sini adalah tempat terakhir terpidana mati sebelum dieksekusi di sebuah kursi listrik. Untuk memperhalus sebutannya, mereka menyebutnya Green Mile, sesuai dengan ubin penjara yang berwarna hijau. Di sini Paul diceritakan memiliki penyakit gangguan saluran kencing yang membuat dirinya harus berlama-lama di toilet karena sakit yang ia rasa saat ingin mengeluarkan air seninya. Berbeda dengan teman saya, si Fikri, yang berlama-lama di toilet cuma iseng bolongin sabun. Paul memiliki 3 anak buah yang patuh dan selalu bersikap baik pada para narapidana yang bernama Brutal, Dean, dan Harry. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang dengan membawa seorang narapidana yang baru. Dan di situ ada satu anak buah Paul lagi yang amat sangat ngeliat, yaitu Percy. Hobi bikin onar, suka ngebully orang, makanan favorit bakso, odading, dan juga seblak. Saat tahanan itu masuk, seketika membuat mereka kaget berjamaah melihat ukuran tubuhnya tinggi ageng berkulit hitam. Dan mungkin jika adu pancau sama Ray Kage kakaknya Killer Bee, beliaulah yang akan menang. Lanjut. Terlihat di sini Percy ini sangat menjengkelkan, kejam, ceroboh, tapi juga penakut, sehingga ia tidak disukai oleh semua orang. Diketahui, Percy ini keponakan dari istri seorang gubernur. Karena hal itu, Paul dan yang lainnya pun harus sabar menghadapinya. Di sini juga, Percy sempat memukul dan mematahkan tangan narapidana yang bernama Edward, sehingga membuat 4 jarinya patah dan harus diobati. Sedangkan narapidana yang baru ini bernama John Coffey. Meski memiliki tubuh yang jangkung ageng, tetapi John Coffey tidak seseram yang dibayangkan. Ia tidak suka judi, abok-abokan, main cewek, bahkan ia takut dengan kegelapan. Sehingga meminta Paul untuk tidak mematikan lampu penjara pada malam hari. Karena gaya bicara John yang tidak sesuai dengan fisiknya, Paul dan kawan-kawan sampai menganggap John mempunyai keterbelakangan mental. Namun saat membaca berkas John Coffey, ia sangat terkejut saat membacanya. Yang mana isi dari berkas tersebut menjelaskan bahwa John telah membunuh 2 gadis yang masih bocil dengan sangat kejam. Oh my God. Central? Are you on the line? Oh God, please. Kenneth! Cora! Meskipun John di sini menjelaskan bahwa ia bukan pelakunya,
Namun karena pada masa itu ada sistem rasisme atau diskriminasi terhadap kulit hitam, membuat John tidak dapat berbuat banyak. Daripada dibedil, ia lebih memilih merelakan dirinya untuk ditangkap. Tak lama kemudian, Paul dihampiri seorang pria bernama Warden. Ia merupakan atasan Paul sekaligus teman dekatnya. Paul kemudian bertanya tentang keadaan istri Warden yang sedang menderita tumor pada bagian otaknya. Warden menjawab kalau keadaan istrinya sudah semakin parah, sehingga membuat Warden terlihat murung. Makan jadi tak enak, tidur gelisah, tiap malam jadi tidak bisa mendesak. Ternyata di sisi lain Paul juga memiliki masalahnya sendiri. Di malam hari, di mana penyakit saluran kencing yang Paul derita berdampak juga pada sang istri. Sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, Paul tidak pernah lagi membasahi istrinya ini. Hal tersebut sampai membuat Paul merasa kalau ia tidak bisa menjadi suami yang baik untuk istrinya ini. Beruntung istrinya ini dapat mengerti, rajin mandi, dan tidak lupa gosok gigi, sehingga tidak menuntut hal tersebut pada Paul. Esok harinya, mereka yang sedang bertugas dikejutkan oleh tikus yang keluar dari ruangan isolasi. Kemudian, berit itu kembali setelah mendapatkan makanannya, yang diberikan oleh Brutal. Mereka yang penasaran pun berniat untuk menangkapnya. Tak diduga, setelah mereka mengeluarkan semua barang-barang yang berada di ruangan isolasi, tikus itu tiba-tiba saja menghilang. Di lain waktu, tikus itu keluar dari ruangan isolasi, terdiam di samping Percy, sehingga membuatnya mengamuk dan berniat membunuhnya. Beruntung tikus itu selamat dan masuk kembali ke ruangan isolasi. Sama seperti yang Paul lakukan, Percy pun mengeluarkan seluruh barang yang berada di sana. Paul dan Brutal yang datang pun membiarkan Percy melakukan hal tersebut, karena mereka sudah mengira bahwa usaha ia akan sia-sia saja. Paul di sini memberikan arahan dan berkata, kita tidak perlu menggertak mereka lagi, karena mereka juga sudah tegang menunggu hari eksekusinya. Orang yang berada di bawah tekanan akan sangat berbahaya, bisa menyakiti siapa saja, sehingga akan sangat sulit untuk dikendalikan. Tugas sipir yang sebenarnya adalah menenangkan dan menjaga mereka, tidak emosian seperti Percy yang lakukan ini. Lanjut. Esok harinya, tibalah hari eksekusi mati seorang narapidana bernama Arlan. Namun, sebelum eksekusi berlangsung, kepala napi ini dibotakan terlebih dahulu. Setelah itu, tangan dan kakinya diikat di sebuah kursi listrik. Diletakkan spons di atas kepala. Selanjutnya, ditutup dengan helm kecil yang dapat menyalurkan listrik tenaga tinggi. Lalu, napi tersebut disetrum hingga tewas. Dan lagi-lagi Percy berbuat onar di mana ia mencaci mayat si napi dengan kata-kata kasar sehingga membuat Brutal emosi saat melihatnya. Di lain waktu, mereka semua dibuat terkejut melihat Edward menjinakkan tikus yang saat itu akan mereka tangkap. Bahkan ia juga telah melatihnya dengan sebuah atraksi yang cukup menghibur. Edward kemudian meminta izin kepada Paul untuk memeliharanya. Tiba-tiba Percy datang, namun kali ini sifatnya lebih lembut dan menyarankan mencari kotak yang diberi kapas untuk tempat tinggal si tikus itu, agar ia merasa nyaman tinggal bersama Edward. Atas percakapannya itu, otomatis membuat mereka bingung dibuatnya. Kemudian Paul bertemu Warden dan mendapat kabar bahwa Paul akan kedatangan tahanan baru esok hari. Menurutnya, tahanan itu sangat bermasalah karena telah banyak melakukan aksi pembunuhan dan pemerkosaan di mana-mana. Warden juga mengabarkan bahwa makin hari kondisi istrinya makin memburuk. Dan hasil dari pantauan sinar X atau rongsen, lokasi tumor tersebut berada sangat dalam, sehingga dokter yang menanganinya pun tak sanggup melakukan tindakan operasi. Hal itu seketika membuat Warden menangis di hadapan Paul. Lanjut. Di malam harinya, kondisi penyakitnya Paul semakin parah, sehingga membuatnya tak tahan dan kesakitan, sampai-sampai kencing di sembarangan tempat. Esok harinya, tahanan baru itu tiba. Ia bernama Will Bill, seorang buronan yang bertahun-tahun selalu berbuat masalah, dari mulai kasus pemerkosaan hingga pembunuhan. Di awal kedatangannya saja, Bill sudah membuat masalah dengan menyerang dan menendang biji koleci miliknya Paul. Beruntung Brutal datang. Bill seketika digebuk oleh Brutal, sehingga membuatnya pingsan dan berhasil diamankan.
Hal itu tentu saja membuat Paul kesakitan sehingga akhirnya membuat ia terjatuh dan rebahan di lantai. Kasihan burungnya Paul. Lanjut. Tak lama kemudian, John berkata bahwa ia butuh bantuan dan meminta Paul untuk mendekat. Paul mendekat sambil menahan sakitnya. Saat sudah di hadapannya, tak diduga Paul ditarik oleh John dan langsung meremas burung Paul. Edward yang melihatnya pun menjadi panik dan berteriak meminta tolong agar para sipir yang lain segera datang. Sedangkan John sendiri mengatakan kepada Paul untuk tetap tenang karena ia hanya ingin menolongnya. Tiba-tiba lampu menyala dengan sangat terang dan tiba-tiba saja meledak. Lalu John batuk-batuk yang disertai dengan keluarnya partikel-partikel kecil dari dalam mulutnya ke udara. Setelah melakukan itu, John merasa sangat lelah dan segera bobo manis. Atas kejadian itu, secara ajaib penyakit yang ia derita selama bertahun-tahun sembuh secara tiba-tiba. Akhirnya, ia merasakan lagi nikmatnya sensasi pipis lancar sambil berdiri. Ternyata John ini dikaruniai sixth sense atau kelebihan untuk menarik penyakit dan menguraikan partikel-partikel penyakit tersebut ke udara melalui mulutnya. Malam hari, Paul yang sudah sembuh pun bergegas kembali pulang dan melihat tubuh sang istri yang sudah lama tak ia jamah. Adegan pengencerotan pun mereka lakukan. Malam itu pun ia mencelup istrinya hingga 4 babak. Babak pertama seri dan 3 babak berikutnya gol dengan salah satu kepala pemainnya sedikit lecet. Lanjut. Esok harinya, Paul meminta izin untuk pergi ke daerah yang bernama Trappingus Paris. Dan ternyata ia pergi bertemu dengan seseorang yang sebelumnya pernah menangani kasusnya John. Ia bernama Hammersmith. Kita sebut saja Pak Ham. Karena Paul melihat John tidak seperti seorang penjahat, sehingga menyarankan kasusnya untuk disidangkan ulang. Tapi Pak Ham tak mau lagi bersidang atas kasusnya ini. Di sini, Hammer juga curhat bahwa tempat ini dalam masa sulit. Beras bulog habis, pengangguran di mana-mana, BLT tak cair, bahkan jauh dari Alfamart ataupun Indomaret. Ia juga menceritakan masa lalunya, bahwa dulu mereka merawat seekor anjing hitam dari kecil dengan penuh kasih sayang. Setelah anjing itu dewasa, ironisnya pada suatu hari, tiba-tiba saja ia menyerang salah satu anaknya, sehingga membuat salah satu matanya buta. Namun, mereka masih bersyukur karena anaknya masih melihat dengan mata sebelah kanannya. Ia berkata, anjingku tidak pernah menggigit siapapun sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil senapan lalu menembak kepalanya. Ia mengibaratkan John Coffey juga seperti itu dan menganggap bahwa John bersalah. Scene berlanjut di dalam penjara. Paul menemui John menghadiahkan roti buatan istrinya pada John karena ia telah mengubek burungnya Paul sehingga bisa normal kembali. Dale yang mencium aroma roti itu sedikit culamitan met-met. Mendengar hal itu, John yang baik hati pun memberikan sisanya. Tak mau kalah, Om Will pun menginginkan roti tersebut. Namun karena tinggal satu, John pun memakannya sendiri. Will yang melihat itu mengata-ngatai John dengan kata-kata kasar. Sampai-sampai Paul yang menegurnya pun ia ludahi. Tak sampai di situ, di lain waktu, Will pun berulah dengan mengencingi salah satu petugas yang sedang berjaga. Gelo ya jelema malah ajret-ajretan. Sehingga membuat mereka mengambil tindakan untuk menyemprot dan mengurungnya di ruangan isolasi. Scene berlanjut, Will meminta roti coklat yang akan dimakan oleh salah satu tukang bebersih di sana, bertukar dengan imbalan sebuah koin logam. Ternyata roti itu hanya ia bahem dan saat pipinya ditepuk seketika pucat ke wajah brutal. Dan Will mereka masukkan kembali ke ruangan isolasi. Dalam selnya, Dale sedang bermain dengan tikus yang bernama Mr. Jingle. Tiba-tiba para penjaga datang mengabarkan bahwa ada tamu yang ingin melihat atraksi tikusnya. Saat Dale sedang melakukan atraksi, bersamaan dengan itu, Percy juga melakukan latihan sebelum tugas eksekusi pertamanya. Di lain waktu, Dale selesai melakukan atraksinya bersama Mr. Jingle. Di sini, Percy berusaha mengintimidasi Dale serta menakut-nakutinya, sehingga membuat Dale terjatuh. Namun tak disangka saat sedang berjalan, Percy ditangkap oleh Wild Bill. Di sini, Wild Bill sedikit sange, sampai-sampai memegang bokongnya Percy dan melecehkannya. Gara retek aing mah, jeruk makan jeruk iya mah. Lanjut, atas kejadian memalukan itu, Percy sampai-sampai ngompol di celana. Di sini, Percy merasa malu dan makin tidak suka terhadap Dale. Esok harinya, Dale sedang konsultasi tentang kelangsungan hidup tikus peliharaannya pada Paul. Karena hari eksekusinya semakin dekat,
Paul berkata bersedia merawatnya. Brutal tapi menyarankannya untuk membawa Mr. Jingle ke Mouseville, tempat atraksi sirkus di kota Florida, sehingga membuat Dale amat sangat senang. Namun saat Dale melemparkan lagi mainan Mr. Jingle, yang tak sengaja melaju menjauhi sel, dan tiba-tiba Percy menginjak tikus tersebut. Anjir, jadi tikus geprek iya mah. Menyadari tikusnya mati di depan matanya, Dale berteriak dan menangis dengan sangat kencang. John yang melihatnya langsung mengulurkan tangannya dan meminta Paul membawa tikus tersebut kepadanya. John seketika mengenyot tikus tersebut bersamaan dengan sinar yang keluar dari sela-sela jarinya. Sama seperti yang dilakukan John kepada Paul, ia batuk-batuk dan mengeluarkan banyak partikel kecil ke udara. Alhasil, secara ajaib berit tersebut hidup kembali. Boss Percy bad. He mean. He step on Dale. Di tempat lain, Paul dan Dale memberitahu bahwa tikus Dale dalam keadaan baik-baik saja. Percy yang melihatnya pun seketika kaget dan tak menyangka, sehingga ia marah-marah di hadapan mereka berdua. Brutal yang sudah gemas segera menarik dan mendudukannya di kursi listrik. Mereka juga di sini meminta ia untuk berjanji. Paul mengizinkan Percy untuk mengeksekusi Dale, tapi dengan syarat setelah itu ia harus segera keluar, resign sebagai sipir penjara, dan pindah ke tempat yang lain. Percy sempat mengancam balik mereka. Namun Paul dapat memenangkan perdebatan kembali, dan Percy akhirnya menyetujuinya. Hari eksekusinya Dale pun dimulai. Di luar, hujan turun dengan sangat deras. Petir bersaut-sautan, seperti sudah menjadi pertanda akan ada hal buruk yang akan terjadi. Dale berpesan untuk menjaga Mr. Jingle dengan sebaik-baiknya dan meletakkannya di pundak Paul. Namun, Paul saat ini sedang bertugas, sehingga tidak mungkin untuk dibawa kemana-mana. Beruntung John mau menjaganya terlebih dahulu. Dale berterima kasih pada Paul dan Brutal yang sudah baik dengannya selama ini. Dale dibawa melewati lorong hingga sampai di tempat eksekusi. Seperti janji Paul, selanjutnya Percy yang akan melakukan eksekusi. Di dalam selnya, John gelisah, mempunyai firasat buruk bahwa akan terjadi sesuatu. Percy membaca tuntutannya. Dale mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sorry for what I do. I give vanity. Di sini, Percy berkata kota tikus itu tidak ada. Itu hanya akal-akalan mereka agar membuatmu diam. Ketika Dale pun kecewa dan bersedih. Tak sampai di situ, Percy juga dengan sengaja tak membasahi sponnya ini. Seperti yang kita tahu, spon yang dibasahi tersebut adalah pengantar listrik yang paling baik. Selanjutnya, spon kering tersebut Percy letakkan di atas ubun-ubunnya, dan eksekusinya pun dimulai. Saat melihat ember, Paul sempat melihat ada yang aneh. Di dalam hati sanubarinya, ia berkata, "Kok lantainya nggak becek?" Namun ia terlambat menyadarinya. Listrik sudah mengalir ke tubuh Dale. Yang anehnya, John yang mengenggam tikusnya Dale seperti merasakan apa yang Dale sedang rasa saat ini. Akibat ulahnya Percy ini, Dale pun seperti terpanggang secara perlahan-lahan. Karena spon yang kering tersebut membuat listrik mengalir jadi tidak beraturan di tubuhnya. Karena kejadian ini, seketika semerbak bau daging terbakar, sehingga membuat para saksi pengadilan ketakutan dan membubarkan diri. Setelah beberapa saat, akhirnya ia sudah benar-benar tewas, dengan kondisi yang tutung terpanggang. Hal selaku atasan memarahi kinerja mereka yang lalai. Tak ketinggalan Percy juga. Paul jelaskan bahwa dalang dari semua ini adalah si Percy ini. Di sel, Will kembali berulah dengan bernyanyi dan menghambur-hamburkan kapuk. 10 seconds away from spending the rest of your life in the padded room. Paul pun mendekat ke selnya John. John berkata kasihan pada Dale. Ia dapat merasakannya dari sini. Dan tikus tersebut ternyata ikut merasakan lewat perantara tangannya John, sehingga ia ketakutan dan kabur. Esok harinya, Paul dan Bebek berkunjung ke kediamannya Hal untuk menjenguk Melinda yang sedang sakit. Hal menjelaskan keadaan Melinda saat ini sering lupa ingatan, bahkan marah-marah tanpa sebab, dengan kata-kata yang sangat kasar, yang ia sendiri tak sadar sudah melakukan hal tersebut. Di malam harinya, Paul gelisah memikirkan apa yang terjadi pada Melinda. Takut terjadi padanya juga, sehingga berencana mengundang teman-temannya esok hari. Esok harinya, teman-temannya datang. Paul bercerita, John telah membantu menyembuhkan penyakit infeksi saluran kencingnya. Praise Jesus miracle. Dan ternyata ia bertujuan melakukan hal yang sama kepada Melinda. Pada awalnya, teman-temannya tidak menyetujuinya.
bagaimana bisa menyelundupkan wanita sakit ke dalam penjara? Yang Paul maksud adalah membawa John Coffey ke rumahnya Melinda. Namun Brutal berkata itu bukan tugas kita. Jika tertangkap, kita bisa dapat sanksi penjara karena sudah menyalahi aturan. Di sini Paul berencana dan bersiaga saja di penjara untuk memastikan situasi aman dan kondusif, karena hanya dia orang yang tepat berjaga. Walaupun mereka masih saja ragu-ragu, tapi setelah diyakinkan oleh Paul lagi, akhirnya mereka setuju untuk melakukannya. Di penjara, mereka melakukan aksinya. Di sini, Paul beracik obat penenang yang nantinya akan ia campur dengan anggur merah dan diberikan kepada Will Bill. Come on, boss. I've been good all day. Sedangkan Percy sendiri diikat dengan baju khusus dan mereka memasukkannya ke dalam ruangan isolasi. Saat John akan pergi, tak diduga Will Bill menangkap tangannya. Secara otomatis, John membaca masa lalunya. John mereka bawa keluar dengan sangat hati-hati. Di tengah hutan, mereka menaiki mobil yang sudah disembunyikan. Saat akan berangkat, Paul bertanya, "Apa kau tahu kita akan kemana?" Ternyata ia sudah mengetahui sejak awal bahwa ia akan pergi untuk membantu seorang wanita. Bersamaan dengan Brutal yang dibuat bingung, mereka pun berangkat menuju rumah Warden. Setelah sampai ke kediaman Warden, ternyata kedatangan John di sini tidak disambut baik oleh Warden. Hal yang melihat John mendekat seketika mengarahkan senapan ke hadapannya. Paul menjelaskan bahwa mereka hanya membantu. Bersamaan dengan itu, John semakin mendekat ke arah Warden. John menjelaskan bahwa ia adalah orang yang soleh dan hanya ingin membantu istrinya. Setelah itu, John langsung nyelonong masuk, menaiki tangga hingga sampai di kamar Melinda. Di kamar, keadaan Melinda sudah sangat memprihatinkan. Ia sangat kesakitan, rambut berantakan, dengan mata yang amat sangat celong. Melinda bertanya, "Kenapa kamu mempunyai banyak luka? Dan siapa namamu, Jang?" John pun menjawab, "Aku tak ingat, namun namaku adalah John Coffey." Setelah itu, Melinda merasakan sesuatu bersamaan dengan John yang sedang mengenyot penyakitnya. Karena hal itu, membuat lampu bohlam 15 watt merek Philips yang ada di kamarnya seketika menyala dengan sangat terang. Karena dahsyatnya penyakit yang dikeluarkan oleh John ini. Pada kali ini, hingga terasa oyagan lini pada kamar tersebut. Seperti biasa, setelah melakukan hal tersebut, John batuk-batuk kembali. Namun yang anehnya, John tersedak seperti menahan partikel-partikel itu agar tidak berhamburan keluar dari mulutnya. Melinda yang sudah benar-benar sadar bertanya, "Apa aku sudah di sinar X?" Paul berkata, "Hasil rongsen baik-baik saja, sudah tidak ada lagi tumor pada kepalamu." Melinda dan Hal seketika sangat amat senang. John masih merasakan kesakitan dan masih lemes tak bergairah. Terlihat Melinda sudah sembuh dan bisa berjalan kembali. Di sini, Ibu Mel berkata bahwa ia bermimpi bertemu dengan John di kegelapan dan memberikan sebuah kalung yang sedang ia pakai. Awalnya John malu-malu kucing, namun karena Melinda memaksa, mau nggak mau ia akhirnya menerimanya. Scene berlanjut, John dibawa keluar dengan kondisi yang sudah sangat lemah. Saat John sudah dibaringkan di mobil, Brutal menduga bahwa ia menelan partikel tersebut pasti karena ada alasannya, sehingga berpendapat bahwa John sengaja bundir agar tak jadi duduk di kursi listrik. Tapi ini baru dugaan Om Brutal saja. Lanjut. Singkat waktu, Paul dan kawan-kawan berhasil sampai di sel tahanan John kembali, dengan kondisi John yang semakin parah. Selanjutnya, mereka membuka ruangan isolasi. Saat solasi ban dan lamak basuh tersebut dibuka, Percy ternyata belum berubah. Ia berteriak-teriak kembali hingga membuat Paul emosi dan menamparnya. Di sini, Paul menjelaskan ini hukumanmu atas apa yang telah kamu lakukan pada Dale kemarin. Dan atas semua ancaman Percy, Paul dapat membalikan semua ancaman tersebut karena ia sudah mempunyai decking yang sangat kuat. May I be let out of this coat now? Lanjut, Percy merapikan baju dan perlengkapan sipirnya di samping sel John Coffey. Tak diduga, saat balik kanan, tiba-tiba John menangkap dan mencekik lehernya. Tak hanya itu, John pun memuntahkan dan menyalurkan seluruh partikel-partikel yang sudah ia sedot tadi ke tubuhnya Percy. Dan itu duit yang ditransfer bisa benghar mane per. Kalau kuan mane minus sih. Lanjut, atas kejadian itu, Percy terlihat tidak sadarkan diri dengan tatapan yang kosong. Kondisi Percy saat ini diceritakan ia mengalami gangguan mental yang disebut skizofrenia katatonik. Apakah itu? Di akhir video akan saya jelaskan. Lanjut.
Ia berjalan menuju selnya Wild Bill, berhenti tepat di depannya. Wild Bill mengata-ngatainya kembali. Tak diduga, Percy meneteskan air mata dan langsung menembaknya. Selanjutnya, partikel-partikel itu pun berhamburan keluar dari mulut Percy. Paul mendekati John. John berkata, "Aku menghukum mereka." Paul menjawab, "Kenapa harus Wild Bill?" Karena John telah merasakan kegelapan yang amat sangat gelap dalam hati Will. Ia melihat hal tersebut melalui perantara tangannya saat Will menyentuhnya kemarin. Di sini, John juga ingin membuat Paul dapat melihat apa yang ia lihat, dengan cara saling berjabat tangan. Tanpa butuh waktu lama, Paul seketika dapat melihat semua yang terjadi. Dan nyatanya, John memberikan sedikit kemampuan spesialnya pada Paul. Di alam bawah sadarnya, ia melihat kedua anak tersebut yang menjadi korban. Dan terlihat satu orang yang sudah tidak asing lagi. Yap, benar sekali, ini adalah si Will yang sedang dapat job ngecat. Di malam harinya, Will kembali mengendap-endap ke rumah itu, mendapati kedua anak tersebut dan mengancamnya, hingga kejadian pemerkosaan dan pembunuhan ia lakukan. Namun, John yang jadi kambing hitamnya. Pan karunya, emang belagu for you, si Will. Lanjut, setelah kejadian itu, Paul menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, petugas polisi melakukan penyelidikan tentang semua yang terjadi. Meski partikel-partikel tersebut sudah keluar dari mulutnya, kondisi Percy tetap saja ngahulang tarik. Karena hal ini, Percy dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang rencananya ia akan pindah kerja ke tempat tersebut. Ya, setidaknya kamu benar-benar pindah ke tempat itu, Per. Lanjut, malam harinya, Paul memikirkan nasib yang menimpa John. Untuk pertama kalinya juga, Paul jadi takut dan percaya akan neraka. Mantap, jadi tobat ente, Om. Di lain waktu, Paul bertemu John kembali. Bertanya kepadanya apa yang ia mau, karena beberapa hari lagi eksekusi akan dimulai. Di sini, ia hanya menginginkan daging panggang yang berminyak, sedikit gosong, dan juga roti jagung buatan istri Paul. Paul sempat menawarkan John untuk kabur dari tempat ini. Paul berkata seperti ini karena ia takut dosa jika harus eksekusi orang yang salah. Terlihat Paul menjadi lebih religius dari sebelumnya karena kejadian itu. John berusaha menenangkannya, dan ia ingin dieksekusi saja karena sudah lelah dengan dunia ini. Di sini juga diketahui bahwa John hidup sebatang kara kayak Hachi. Ia juga lelah melihat kejahatan, rasa sakit, dan semua yang ia dengar di pikirannya, seperti pecahan gelas kaca yang berjatuhan setiap waktu. Hingga ia punya satu permintaan lagi pada Paul, yaitu menonton sebuah film. Dan ini menjadi film pertama dan terakhir yang ia tonton. Di lain waktu, hari eksekusi John tiba. Paul membangunkan John dari tidur, mencopot kalung, langsung membawanya berjalan ke ruangan eksekusi. Sambil berjalan, John menceritakan tentang mimpinya. Saat tiba di ruangan eksekusi, John merasakan aura kebencian pada mereka semua yang hadir. Brutal menenangkannya dan berkata mereka memang membencimu. Namun kita tak membencimu, John. John didudukan di kursi listrik. Tangan dan kakinya diikat oleh Paul dan Dan. Dan terlihat tidak tega hingga menangis haru. Roll on one. Before sentence is cashed. Sorry for what I am. Selanjutnya, John meminta tidak ditutup wajahnya dengan kain hitam itu, karena ia takut kegelapan. Paul membasahi spons dijepit oleh helm kecil di kepalanya. Paul membacakan tuntutannya, namun ia tidak tega untuk melanjutkan, hingga terdiam untuk sejenak. Dengan sangat terpaksa, akhirnya ia melakukannya, bersamaan dengan air mata yang tak henti menetes. Dan kawan-kawannya pun ikut merasakan kesedihan Paul. Selesai eksekusi, Paul memakaikan lagi kalungnya John, mengurus dan menguburkannya dengan layak, sehingga memutuskan untuk berhenti. Dan ini menjadi eksekusi terakhirnya Paul dan kawan-kawan. Scene berlanjut, Paul mengajak sahabatnya ke sebuah rumah tua, menunjuk sesuatu, dan ternyata itu adalah Mr. Jingle. Dan berita masih hirup, iya. Paul menjelaskan rupanya tikus ini juga mendapat sedikit hadiah spesial dari John secara tidak sengaja saat eksekusinya Dale, sama seperti yang diberikan John pada Paul. Diketahui umur Paul saat ini 108 tahun. Paul berkata panjang umur memang menyenangkan dengan melihat berbagai keajaiban. Tapi melihat teman-teman dan orang yang dicintai meninggal satu persatu itu menyedihkan. Itu menjadi kutukanku untuk tahu dan menghadiri pemakaman teman-temannya, termasuk sahabatnya ini.
Ia berkata, suatu saat aku juga akan mati. Aku tak berkata aku abadi, dan aku mengharapkan datangnya hari kematian itu. Hingga film pun mamat. Oke, itulah alur cerita film The Green Mile. Di film, Percy mengidap skizofrenia katatonik, salah satu jenis skizofrenia yang membuat pasien mengalami periode sedikit bergerak dan periode terlalu aktif tanpa sebab. Pada periode sedikit bergerak, penderita juga umumnya tidak dapat mengikuti instruksi dari orang lain. Sementara fase hiperaktif, penderita akan menjadi terlalu aktif tanpa sebab dan melakukan beberapa hal yang aneh serta berlebihan. Misalnya, meniru perkataan ataupun meniru gerakan orang lain. Skizofrenia sendiri adalah penyakit mental serius yang membuat pasien sulit membedakan realita dan hayalan. Katatonik sendiri merupakan kumpulan gejala dalam perilaku dan pergerakan tubuh yang mungkin terjadi pada beberapa pasien dengan skizofrenia. Lanjut. Film ini mengajarkan kita bahwa kematian itu merupakan sebuah anugerah. Sebuah ketidaktahuan juga merupakan sebuah anugerah, karena dari ketidaktahuan membuat seseorang menjadi lebih bebas dalam merespon realita. Terkadang, sebuah anugerah bisa sangat bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, dan secara bersamaan bisa jadi ujian untuk orang yang memilikinya, dan kamu tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di hatimu. John Coffey. Film ini sukses membuat saya menangis syahdu hanya karena sebuah tatapan yang diberikan oleh John Coffey kepada Paul Edgecombe. Ia menangis karena memang filmnya sedih, bukan karena kecolok rambut sendiri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli bahan cemilan selama edit video selanjutnya seperti kopi kapal sene dan Kinder Joy di Alfamart. Hatur nuhun.